perasaan saya ketika dinyatakan reaktif oleh tim medis tentunya agak shock ya, tidak menerima kenyataan itu bahwa loh kok saya positif kena corona, gimana pendapat orang akan melihat saya kok bisa terjangkit virus. Itu perasaan pertama galau dan tidak menerima, padahal itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak boleh, sesuatu kada Allah memutuskan apapun takdirnya itu. Pertama sekali kita tidak boleh protes, kita harus terima dengan ridha bahwa ini adalah takdir. Jadi jangan kita memprotes bahwa ya Allah, dosa apa yang aku lakukan, kesalahan apa, padahal saya selalu beramal saleh, kenapa saya ditimpa virus seperti ini. Jangan seperti itu yang pertama saya lakukan. Pertama yang saya rasakan bahwa tidak menerima, dan perasaan tidak menerima itu setelah kita disadarkan, barulah saya sadar bahwa kita harus menerima kenyataan ini dan baru lega. Itu yang dikatakan sabar dalam menerima sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, menerima itu takdir, jangan protes karena semakin membebani mental kita memikirkan. Tapi itulah yang dikatakan ridha. Yang kedua, di saat menjalankan isolasi mandiri, disitulah puncak saya sudah sadar bahwa sepertinya, tapi tidak yakin juga karena kan bagaimanapun juga informasi tentang virus ini sudah luar biasa. Kita semuanya sudah tidak ada lagi yang tidak paham apa itu virus dan gejalanya. Makanya setelah saya merasakan ada gejala seperti itu, saya segera melakukan isolasi dengan kesadaran sendiri. Anak-anak saya sudah mulai batasi dengan mereka, tidak ada yang masuk kamar saya, dan saya katakan mereka bahwa saya ini lagi batuk, saya lagi demam, jangan ada yang dekat karena sepertinya menurut informasi ini adalah gejala corona. Tapi belum yakin kan, belum ada juga secara terbukti, dan anak-anak pun mulai paham. Jadi mereka itu alhamdulillah tidak ada yang terjangkit selama saya ada di rumah, karena mereka tidak melakukan kontak langsung dengan saya. Tidak ada yang masuk kamar, mereka hanya mengantarkan makanan dan dia simpan di pintu dan saya makan, dan begitulah yang terjadi. Kemudian yang paling menyedihkan itu saya, karena pas di hari pernikahan anak saya, dia mau ke Mandar menikah, saya tidak bisa melakukan apa-apa karena sebenarnya saya bisa bangkit dan bangun, tetapi sangat lemah, tidak, batuk terus, menggigil. Akhirnya saya bilang kau berangkat saja dengan doa nak. Jadi dia diantar dengan anaknya nikah di sana. Nikah kembali, saya tidak lihat, tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan karena saya sibuk dengan diri saya, dengan batuk saya, dengan demam saya di rumah saja. Dan kemudian setelah itu seminggu atau kira-kira 10 hari saya melakukan yang namanya isolasi mandiri di rumah. Saya sudah mulai merasakan tenang, sudah mulai reda itu batuk dan sudah tidak lagi menggigil. Jadi saya pikir saya sudah sehat alhamdulillah. Tapi anak saya masih di Mandar mereka, jadi mereka belum pulang yang satu. Setelah itu saya sudah ke kampus hari itu. Saya sudah masuk kampus bekerja 1 hari. Tiba-tiba saya merasa lemah lagi. Lalu saya telepon beberapa kenalan teman dekat. Dia mengatakan lebih kau check up. Dia tidak bilang kau pergi swab, dia kau check up saja. Kira-kira apa? Tapi saya sudah sembuh dan saya sudah sehat dan tidak ada lagi kekurangan apa-apa. Tapi kemudian saya teringat sahabat kita di IMIM, seorang mubaligat dan seorang dokter dan sangat dekat dengan saya, Ibu Dr. Fitria. Saya telepon beliau. Saya bilang, saya sebenarnya curiga, saya pernah ada gejala virus corona. Gimana pendapat tak? Tapi saya sekarang sudah sehat, sudah alhamdulillah tidak kekurangan apa-apa. Tapi Dr. Fitri dengan tegas mengatakan kau harus swab. Saya bilang gimana caranya swab? Tahu saya swab itu biayanya mahal, jutaan kan. Kalau rapid ya murah dan mungkin bisa gratis, tapi swab kan mahal. Dia bilang gini, Ibu Fitri yang ngomong, saya tetapkan PDP. Apa itu lagi PDP? Pasien dalam pengawasan. Kamu datang, kau kirimkan saya punya KTP, kamu punya KTP, lalu kau PDP langsung di swab di rumah sakit bagian COVID. Saya ikuti nasihat beliau. Jadi saya di sana di swab itu
seperti apa namanya, kalau kita menggirit telinga itu membersihkan telinga, cuma dia agak panjang tangkainya karena dia harus masuk 15 cm ke hidung, dan 15 cm juga harus masuk ke tenggorokan dari mulut. Itu yang kemudian dikorek terus. Itu yang namanya swab. Setelah swab itu kemudian dia bilang tunggu 3 hari atau 4 hari hasilnya. 4 hari kemudian saya dapat terima dari Dinas Kesehatan Provinsi. Saya ditelepon. Dia bilang, "Ibu, ini dengan data itu kan saya tadi KTP, dengan data itu mengatakan ibu dinyatakan positif." Bayangkan, orang di Dinas Kesehatan yang menelpon saya tunggu telepon Ibu Fitri yang menelpon, atau orang rumah sakit atau dari dinas, dia bilang mengatakan kamu positif corona. Jadi, ya Allah, pertama anak saya Ashraf itu yang tertua langsung protes. Dia bilang, "Mama talek-talekan, kenapa pergi swab?" Itu kata mereka. "Kenapa nak ibu tidak apa-apa?" Saya bilang, "Sudahlah, kamu mau apa? Saya sudah dinyatakan dinyatakan positif." Karena memang sebenarnya dari awal memang saya dari awal memang saya mau melakukan tes swab. Karena gejala itu saya ada sedikit keraguan bahwa ini kan gejala corona ini. Tapi saya berpikir kalau saya pergi swab pada saat itu kedua anak ini pasti akan terikut ODP. Makanya saya tunda. Kalau terikut ODP, kasihan rencana perkawinan mereka pasti batal karena terseret. Makanya saya tunda. Terus saya kasih tahu sama Ashraf, "Kamu enggak usah sesali mau pergi swab." Terus dia enggak setuju. Dia bilang, "Gimana saya dengan masyarakat? Pasti saya dituduh juga terinfeksi." Saya bilang, "Kamu diam saja, tawakal Allah. Saya pergi, tidak usah kamu antar saya." Terus mereka menawarkan ambulans untuk menjemput saya, tidak usah. Saya tidak bisa bawa mobil tentunya, jadi saya pakai Grab. Saya naik Grab. Alhamdulillah dapat Grab, dan Grab itu ternyata sudah sangat paham juga yang namanya corona. Jadi saya naik di mobilnya, mobil itu sudah dia bilang mobil ini sudah sudah disiram dengan desinfektan, Bu, dan antara kita dengan sopirnya itu sudah ada pembatas plastik, jadi aman sekali. Saya alhamdulillah dapat Grab seperti itu. Lalu dia drop saya di UGD, saya masuk rumah sakit, dan ternyata Ibu Fitri sudah menyiapkan saya satu kamar VIP di lantai 2 Baji Ada. Nah, saya langsung masuk di situ. Masuklah, itulah yang namanya ruang isolasi. Saya bayangkan ruang isolasi seperti apa ya. Ruang isolasi adalah sebuah ruangan yang besar yang terdiri dari kaca, tidak bisa orang masuk, siapapun makhluk tidak bisa masuk kecuali dengan izinnya, dan masuk pun orang masuk di situ pakai ODP, pakai alat pelindung itu, apa istilahnya itu? Alat pelindung diri, APD, harus menggunakan itu. Jadi pemandangan itu suster, dokter itu kita tidak kenal siapa dia karena pakaian APD itu, dan serem juga. Nah, itu sudah saya lewati 20 hari di tempat isolasi. Mereka selalu mencek suhu, nafas itu, karena gejala yang paling rentan untuk orang yang corona itu adalah sesak. Ya, kalau sesak itu kenapa? Ternyata virus itu bekerja dalam tubuh kita. Saya amati semua obat yang diberikan kepada saya itu, setiap ada obat saya tanya, "Ini obat apa?" Karena saya mau tahu obat apa sesungguhnya obat corona. Ternyata tidak ada obat corona. Obat yang lain, obat-obat yang dikasih itu kalau dia kasih resep, saya langsung buka Google, kegunaannya obat ini apa? Ternyata ada kurkum, kunyit dalam tablet. Oh, tapi itu bukan obat corona. Orang-orang di luar sana mengatakan paracetamol itu obat corona. Itu bukan obat corona, itu hanya obat penurun panas, obat demam. Jadi sama sekali belum ada obat corona. Obat-obat yang kita konsumsi itu hanya untuk memperbaiki kekebalan tubuh. Itu kesimpulan saya. Jadi menghadapi corona hanya dengan imun tubuh kita. Kemudian Yusri. Nah, kemudian setelah itu saya berita tentang saya terinfeksi virus sudah tersebar kemana-mana karena WA juga. Hanya banyak teman-teman yang mengirimkan obat. Satu sangat terkesan bagi saya, saya terima dari baru mahasiswa saya mengirim obat itu dengan rantai JNT. Saya juga tidak tahu bagaimana bisa sampai di kamar saya itu anti covid.
Dia pesan, dia bilang, insya Allah Bu kalau habis ini dan Ibu swab positif. Nah, saya berhusnuzan saya bilang saya makan itu obat. Karena katanya sudah diuji coba, tapi saya juga belum yakin. Ternyata saya buka itu kandungan obat itu apa, jahe, kunyit itu juga dalam kapsul. Dan alhamdulillah memang setelah saya habiskan baru swab saya terakhir ya termasuk negatif. Jadi saya terima kasih sama mahasiswa saya ternyata, tapi dia bilang itu hanya usaha. Kemudian saya banyak mendapatkan kiriman obat. Saya ada yang saya konsumsi langsung seperti Pak Yong itu mengirimkan juga obat Cina, saya juga masak, saya juga minum. Harusnya banyak usaha-usaha. Tapi yang paling terkesan dan paling saya rasakan adalah doa pada kawan-kawan kita, doa pada saudara-saudara saya. Setiap mereka menchat saya, chatin saya adalah doakan saya dengan tulus, dan saya yakin mereka mendoakan saya. Jadi doa dari dalam diri kita itu yang paling perlu kita perhatikan. Di dalam masa isolasi itu kurang lebih 20 hari adalah betul-betul saya merasakan bahwa ini Allah memberikan cobaan dan Allah ingin mendekatkan kita dengan dirinya. Jadi tidak ada lagi dunia kita, tapi tetap juga saya bekerja. 20 hari di isolasi itu saya tidak berhenti bekerja lewat online, karena tugas saya kan seorang kaprodi. Mahasiswa yang mau penguji, mau pembimbing, mahasiswa yang mau diperiksa judulnya, semua saya lakukan. Alhamdulillah saya lakukan itu dan tidak ada yang terbengkalai satupun pekerjaan saya. Tetapi hubungan kita dengan Allah, karena kalau kita diserang sesak, di situ baru sadar bahwa saya ini sakit. Kalau sesak itu dan kadang tidak bisa bernafas. Nah kalau sesak itu saya sudah terfikir sesak. Saya ada ayat yang mengatakan iza balagatil hulukum. Kalau nafas itu sudah sampai pada tenggorokan, itu adalah suatu tanda sakratul maut. Itu yang teringat di benak saya. Jadi kalau sesak itu datang, alhamdulillah masih sampai di batas dada, belum sampai di tenggorokan kayaknya. Tapi kalau naik bisa sampai ke tenggorokan, ini gimana caranya ini kalau malam menyerang, lantas saya mati. Yang saya bayangkan adalah saya tidak diapa-apain, langsung dibungkus dengan plastik, langsung dibawa turun di Tamayang Mumi, kemudian tanpa kafan, kemudian disalati, dibawa langsung ke Macanda. Itu yang terfikir bagi saya kalau sesak itu menyerang saya. Jadi apa yang saya lakukan karena biasanya sesak itu biasanya menyerang di waktu malam-malam. Saya sudah siap-siap, biasanya jam-jam habis menjelang maghrib itu sesak sudah datang. Saya memang mandi. Kalau badan saya kuat, saya mandi wajib. Artinya mandi keramas, mandi keramas, mandi seperti memandikan jenazah kita sendiri. Lalu saya baring di ini, sudah tidak ada lagi hubungan apa-apa, hanya istighfar, tasbih di samping. Lalu saya pasang oksigen. Karena oksigen saya sudah belajar bagaimana memasang diri oksigen kalau datang sesak. Lalu setelah saya pasangkan oksigen dalam diri saya online perawat bahwa tolong kalau 1 jam ke depan saya tertidur, oksigen saya dicabut. Siapa tahu saya terus. Nah jadi saya lega pada saat berapa malam saya lakukan seperti itu. Jadi saya pasang oksigen, saya sudah dalam keadaan memandikan diri saya. Besok qadarullah saya meninggal, saya sudah dalam keadaan wudhu. Dan terserah mereka hanya tidak mengafani lagi saya, tidak memandikan.